Kan kemarin bapak-bapak ada yang bikin story di WhatsApp. Storynya bagaimana pas Idul Adha kurban? Kenapa yang dikorbankan adalah jenis kelamin laki-laki? Karena yang perempuan jangankan berkorban, ngaku salah saja nggak mau. Yang keprok sama yang itu yang bikin story itu, Bu. Saya ngerti soalnya. Ini maaf punten Pak, kata siapa yang namanya korban ataupun akikoh harus pakai hewan berjenis kelamin jantan? Di dalam kitab fikih manapun, kitab Bajuri, kitab I'anatul Thalibin, yang dikurbankan berjenis kelamin betina boleh dan sah-sah saja. Waringin Timur, wabil akhos kepada panjenenganipun Ibu Irawati selaku Wakil Bupati Kota Waringin Timur yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tawon kemit silite kuning kemarin wis pamit saiki ketemu maning. Alhamdulillah saya derek senang dan derek bahagia. Ternyata banyak di Kota Waringin Timur wanita-wanita berdikari. Mudah-mudahan dengan hadirnya Ibu Wakil Bupati Kabupaten Kota Waringin Timur menjadikan salah satu semangat kita pengajian. Amin Allahumma. Wabil akhus kepada keluarga besar Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Parenggean. Wabil akhus kepada panjenenganipun Bapak Camat Parenggean, Bapak Siono yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhus kepada Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Danramil atau yang mewakili yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhus kepada seluruh keluarga besar aparatur pemerintah Desa Sumber Makmur. Wabil akhus kepada Bapak Kepala Desa Sumber Makmur beserta Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sumber Makmur beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedis, Bapak Kadis, Bapak Ketua Kende, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Sumber Makmur yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Bapak Juliansah selaku anggota DPRD Kota Waringin Timur yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Sofyan Hadi. Oh, menika piantunipun alhamdulillah duren. Kenapa saya tahu duren? Dari lirikannya beda sama. Hari ini ikut rawuh dan hadir bersama keluarga besar Sumber Makmur. Ciri-cirinya mau nyalon gubernur. Begitu Bapak? Betul? Masya Allah, dari wajahnya sudah ketara. Mudah-mudahan mohon izin Bapak Sofyan Hadi, kami derek senang dan derek Mahayu Bagio. Saya sudah beberapa kali di Kabupaten Kota Waringin Timur. Alhamdulillah masyarakatnya antusias dan alhamdulillah puas dengan kepemimpinan Bapak. Setelah menjadi Bupati Kota Waringin Timur, apa yang jadi hajat Bapak untuk mencalonkan diri di gubernur? Mudah-mudahan segala hajatnya diijabah, dijadikan pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, yang mampu memakmurkan provinsinya. Amin Allahumma. Aminnya kencang Pak. Gimana? Cepat jodohnya. Sepertinya begini Pak. Kalau ada hadis riwayat At-Tirmidzi bahwa kelak ketika di akhirat Kanjeng Nabi membuka pintunya sorga, ternyata baru membuka pintu sorga dikit tiba-tiba ada yang nyelonong. What is a nyelonong? Nyelonong is emblodos. What is emblodos? Emblodos is a nyeruntul. Siapa yang nyeruntul pintu sorga padahal baru dibuka sedikit oleh Kanjeng Nabi, dia adalah seorang ibu rumah tangga yang pipinya kehitam-hitaman, yang kapalnya kasar kayak parutan kelapa, yaitu seorang ibu rumah tangga yang kalau naik motor riting kanan beloknya kiri. Tapi bukan sembarang ibu rumah tangga, dia adalah seorang ibu rumah tangga yang ditinggal wafat oleh suaminya dan memutuskan untuk tidak nikah lagi, khusus cari nafkah untuk mempangi anak-anak yatimnya. Dia berhak masuk surga dengan cara blodos.
Tapi nggak ada keterangan duda bisa blodos warga. Ini saja jandanya janda spesial, janda yang bisa blodos masuk surga. Gini ku janda ditinggal sedo mati kayak pitik mati. Janda yang ditinggal wafat oleh suaminya. Jadi kalau janda cerai, janda pegatan, nggak ada urusan ya, sorry hello. Soalnya kalau janda cerai, janda pegatan berarti ada mantan suami. Kalau mantan suami wajib kasih nafkah sama anak-anak kandungnya. Tapi yang bisa masuk ke dalam surga yaitu seorang ibu rumah tangga yang memutuskan untuk tidak nikah lagi sebab ditinggal wafat oleh suaminya, dan dia ternyata bergelut untuk cari nafkah mempani anak-anak yatimnya. Dia berhak masuk surga dengan cara blodos. Ibu-ibu sambil kipasan bilang, ya Allah enak banget ya, yang lain ngantri kok Randa ditinggal mati masuk surga dengan cara blodos. Mudah-mudahan suami saya cepat mati. Ya jangan sekarang cari nafkah kok susah. Mudah-mudahan suami panjang yang sehat walafiat, rezekinya yang barokah. Amin Allahumma. Kepada segenap tamu undangan Bapak Haji Sofyan Hadi dan seluruh keluarga besar jajaran kepemerintahan di Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Waringin Timur yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada para calon-calon kepala desa Sumber Makmur. Ya Allah, mohon izin Pak Kepala Desanya mana? Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desanya namanya siapa? Adenan. Dalam? Ngadenan. Ngapak. Ngapak juga tuh. Ngapak. Iya. Subhanallah wangun Banyumas. Jebule tanggane ngong ya Allah. Mohon izin Pak Kades Ngadenan. Pak Kades Ngadenan niki sudah 3 periode anggenipun dados kepala desa. Ternyata belum purna menjadi kepala desa Sumber Makmur. Calon kepala desa pun daftar 5. Ya Allah, malah 6. Bakal calon kepala desa 6. Ya Allah, artinya rupanya tiada pangkat jabatan yang harus diperjuangkan sampai mati-matian. Nyatane urung purna gone jadi kepala desa, sekedap lagi akan tergantikan. Napa sing boten gentenan Bu? Jabatan gentenan, rezeki gentenan, omah gentenan, nanti bojo be gentenan. Pak Sofyan Hadi paham bahasa Jawa enggak Pak? Oh, paham ya Pak? Ada istri sampai buat gantian. Nih jangan salah paham. Kalau umpama nih di sini ada perawan kulit Buddha, itu ya gentenan. Jadi Pak Sofyan Hadi mau cari yang gadis atau yang janda? Oh, Masya Allah, jawabannya enak banget, terserah sama yang kuasa. Terima kasih Bapak. Ngapunten Pak Kepala Desa, panjenengan ternyata dereng purnamawon bakal calon kepala desa sudah 6 Pak. Tidak ada jabatan yang harus diperjuangkan mati-matian. Yang terpenting adalah hakikatnya gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, tapi manusia mati meninggalkan utang. Ninggalin utang. Oke, saya bahas ini. Belum sampai sholat sudah dibahas. Negara bapaknya katanya mati meninggalkan utang. Di dalam sarah kitab Sulamut Taufik dijelaskan kalau orang tuanya meninggal dunia, wafat sedo, kok masih meninggalkan utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, masih meninggalkan wasiat atau nazar. Yang ketiga, pernah sugih tapi belum berangkat haji, maka warisannya belum bisa dibagi. Lembut tapi pedas. Saya ulang. Halo. Oh ya, tepuk tangan dulu nggak apa-apa.
Yang keprok tandanya cocok sama pengajiannya ya Pak. Tapi ini yang nyampein bukan saya cuma menyampaikan yang mengendikaakan. Mengendikaakan. Yang mengatakan adalah sarah kitab Sulamut Taufik. Kalau orang tua meninggal dunia, wafat sedoko, meninggalkan utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, meninggalkan wasiat atau nazar. Yang ketiga, pernah sugih tapi semasa hidupnya belum berangkat haji, maka ketika orang tuanya meninggal kok ahli warisnya memaksa supaya warisannya dibagi, maka sama halnya ahli warisnya makan duit riba. Gara-gara bahasa nyentil, katanya orang mati gak meninggalkan nama tapi meninggalkan utang. Kelihatan sepele Pak, tapi kenapa ada orang tua wafat meninggalkan utang, gak ninggalin warisan? Karena maaf, terkadang ada orang tua mau minta duit sama anaknya, khawatir dipelorokin anak mantu. Mau minta duit sama anak, khawatir bok sampai ngurusin usahanya anak. Maka saya sampaikan ini maaf, karena anak zaman sekarang ini taunya dan hanya mengerti kalau wong tuane sedo mati ya warisane dibagi. Ada orang sini begitu? Ada orang sini begitu? Hanya gara-gara rebutan warisan sama sedulur kandung nanti tahunan rata kontak-konan. Hanya rebutan warisan kalau sedulur kandung dalam kepapasan plengos-plengosan. Anak mau kene kayak gue? Anak mau kene kayak gue? Maka wonge sing kayak ngapa bentukannya? Soalnya saya tanya gimana orangnya modelnya. Soalnya ini ngajinya di pertengahan. Tapi ya nggak apa-apa kalau ngajinya di pertengahan, walaupun ngantuk orang kewenangan. Jadi mohon izin nanti disampaikan di lanjutnya Pak. Ini masih dalam rangka masih penghormatan soalnya. Nanti ya Pak, tadi yang ngejawab utang masih saya titeni loh sampean Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Wabil akhos kepada ketua panitia penyelenggara dan seluruh keluarga besar panitia, masyarakat Sumber Makmur. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia kita PHBI Sumber Makmur, pemerintah desa dan seluruh majelis taklim di desa Sumber Makmur. Alhamdulillah mangan pepaya dicampur tomat, mangan gulame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena kelambi jilbab seragamnya anyar-anyar. Banget. Mohon izin Pak Sofyan Hadi, saya jauh-jauh nyebrang dari Jawa sampai ke sini Kalimantan Tengah Pak, bareng ngaji di Sumber Makmur. Saya dimasakin sayur pepaya gandum di atas Pak. Nah Cilacap ketemu gandul, nyebrang atau sekarang Jawa tekan kan ketemu gandul. Dalam gandul. Orang Bapak, kalau Pak Bansen jawab gandul-gandul, kenapa kok seorang istri nggak nyampe sampai ngucap gandul-gandul? Karena seorang laki-laki, seorang kepala rumah tangga adalah keramat gandul. Oh, sampai mau ngajak debat sama saya. Suami adalah keramat gandul, bukan gandul keramat. Makanya tadi bapak-bapak yang langsung nyampein gandul, jawabnya gandul-gandul. Kenapa enggak ibu-ibu yang jawab gandul-gandul? Kenapa bapak yang nyambung ngucapnya gandul-gandul? Karena seorang suami adalah keramat gandul. Keramatnya suami buat gandulan wong wadon dunya akhirat. Mulai kenapa sama sayur gandul ya gue saale masih mencari gandul. Dalam kapan saya ikut jawabannya Pak Sofyan Hadi, kersane Gusti Allah begitu Pak. Terima kasih. Kesuwen dan bisa bocor sampai suara sabar gitu. Cerita nih.
Wabil khusus kepada keluarga besar masyarakat Sumber Makmur, para agnia, para dermawan, para donatur. Mudah-mudahan para dermawan, agnia, donatur diberikan sehat panjang umur, memberikan manfaat ingkang barokah, diberikan sehat walafiat. Wanita di tukang dodos muka-muka tansah barokah. Wanita di buruh gajinya tambah. Amin Allahumma. Yang jadi bos walet uripe ora kelet, singgone dadi bos kelapa sawit uripe ora pelit. Saya bos kelapa sawit kok pelit maka anunya kecepit. Di anu sing apa bisik anu rezekine. Pikirannya macam-macam sama ada Nabi Muhammad. Dan seluruh keluarga besar rencang-rencang Tanfidia Surya Nahdlatul Ulama Ranting Sumber Makmur, Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser yang kami hormati dan yang kami muliakan, rencang-rencang Denwatser, Linmas, dan keluarga besar PSHT, Ikatan Remaja-Remaji Masjid Musola, Karang Taruna Pemuda-Pemudi di Desa Sumber Makmur yang kami hormati. Wabil akhos kepada para tamu undangan yang berdiri ngadeg, muga-muga imannya yang jejeg, sing pada lungguh lenggang biasa, sing pada ada ibadah, yang lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunan ilang wudune, sing lagi loro mata ilang larane, dipun paring sehat walafiat, diberikan hirah semangat ibadah. Allahumma. Santriwan-santriwati, jombloan-jomblowati, mbak kakung, mbak putri, yang perawan-perawan muga-muga cepat dapat suami, yang cokot-cokot cepat payu rabi, yang duda janda enggal uli ganti, yang tua-tua moga-moga cepat untuk rezeki, enggal berangkat haji. Allahumma. Wabillahi khusus kepada jamaah Maulid Cintu Duror, jamaah Rebana yang kami hormati, para bapak haji, bu hajjah, para calon haji, para calon hajjah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Keluarga besar pribumi, keluarga besar transmigrasi, kenapa kula panjenengan sedoyo harus merantau? Karena ternyata Kanjeng Nabi saja hijrah. Kanjeng Nabi titip pesan kepada kita, jadi disafina fa innal bahra amik wa khudhi zada kamilan fa innas safara ba'id. Ternyata kula panjenengan sedaya ken golek bekal sing kathah, sangus sing akeh, karena lautan ini sangat dalam. Kita dianjurkan cari bekal yang banyak karena perjalanan hidup ini sangat jauh. Maka kula panjenengan sedaya merantau adalah dalam rangka silaturahim, nyambung paseduluran. Yang kedua, meningkatkan kualitas iman untuk menunjukkan satu perubahan. Maka kita semua yang namanya merantau satu saat akan pulang ke tanah asalnya. Maka kita datang ke dunia dalam keadaan kullu mauludin yuladu alal fitrah, dengan keadaan yang baik. Maka kita pulang, Allah menghendaki harus dalam keadaan radiyatan mardiyah, harus dalam keadaan yang baik pula. Kita datang ke dunia, bahkan kita merantau ke tanah Kaltim, Kalimantan Tengah, Kotim, Kota Waringin. Kita sowan silaturahim, kita merantau ke Kotim dengan keadaan selamat. Maka kita pulang pun harus dalam keadaan bin qalbin salim, harus dengan keadaan selamat pula. Yang namanya merantau tentunya pertama akan mengalami kultur shock. Apa itu kultur shock? Kaget dengan keadaan tradisi yang berbeda. Contoh, harga di Jawa sama harga di Kalimantan Tengah tentunya berbeda. Muncang di tempat saya 1 kilo itu harganya cuma 15.000. Tapi ternyata di Kotim sini muncang daun bawang cuma 2 ler saja harganya 8.000. Kultur shock. Di tempat saya daun bayam
Satu bengket harganya 800 perak. Tapi ternyata bayam di coating satu ikat saja harganya 5.000. Kultur shock. Maka tentunya yang datang dari Jawa merantau di Kalimantan Tengah kagetnya luar biasa. Di tanah Jawa bisa nanam sendiri, bahkan bisa minta sama tetangga. Kangkung di sini seikat harganya 10.000 rupiah. Betul? Betul. Padahal panjenengan dinten-dinten pegalane tukang dodos sawit, tukang ngegrek, ngegrek sedina gede-gedene bayaran 145.000, gone digolek hasilnya sebulan sepisan. Tapi nyatanya mampu mengadakan pengajian malam hari ini semeriah ini. Tepuk tangan dulu dong. Mohon izin Pak Sofyan Hadi, saya dengar-dengar kabar dari masyarakat Sumber Makmur, kalau pengajian nanggak mumpuni itu modalnya banyak Pak. Iya betul, mari kita hitung bareng-bareng. Panggungnya duit, backgroundnya duit, lampu soklenya duit, tendanya, kembangnya, sound systemnya, rebananya, shootingannya, mumpuni. Oke dewek, bagian ini ada dewek. Subhanallah. Tukang dodos, tukang ngegrek mampu ngundang mumpuni, tandanya Sumber Makmur wonge sugih-sugih. Yang keprok tangan utangnya lunas kabeh. Namanya bandar ketara utangnya banyak. Moga-moga rezekinya yang barokah. Amin Allahumma. Tandanya desa Sumber Makmur wonge sugih-sugih, maaf punten nuwun sewu. Sugih itu bukan wajib fardu, tapi sugih itu perlu. Saya ulang. Sugih bukan wajib fardu, tapi sugih itu perlu. Ini jebule terus ya. Kalau nggak maju saya nggak mantep rasanya. Berarti dari pagi sampai sore tadi hujan terus Pak. Mohon izin Pak Camat, Pak DPR, Pak Kiai, Pak Sofyan Hadi, Ibu Wakil Bupati. Jujur saja alhamdulillah saya itu punya kemampuan bisa nyetop hujan. Ketawanya nggak usah ngece ya. Ketawanya nggak percaya loh. Tadi sebelum saya datang ke sini kan hujan terus Pak. Tapi setelah saya sampai di Sumber Makmur terang kan? Terang kan? Saya itu bisa ngendek udan. Cuma orang kepenak kalau Gusti Allah. Sombong banget. Hujan gak hujan kabeh kersane Gusti. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan. Gusti Allah sengaja menurunkan air hujan dari langit mubarakan, gawa barok. Sing ngucapkan banter banseren ini. Yang belakang gak ada suaranya. Ketara banseren ngambil dahar berkat nih ngerti. Yang belakang cek suara dulu dong. Assalamualaikum. Yang belakang sana halo. Iya masih sadar. Alhamdulillah. Kebagian snack enggak? Kebagian alhamdulillah. Tandanya panitia memang udah nyiapin snack sampai 7.250 setengah. Di gelap-gelapan sana Bapak ke Assalamualaikum. Halo Pak. Ini berhubung bapak-bapak enak banget duduknya di kursi. Lihat ibu-ibu ya Allah duduknya praktis. Bokongnya yang praktis ya artis. Saya khawatir Bu, kaki panjenengan sampai melar. Jadi ini ngajinya nggak usah lama-lama. Orang koskat ya saya aja basah nih Pak. Dan ngajinya milih mau sebentar apa lama?
Sedalan apa sih suwe? Ukurannya suwe di Sumber Makmur sampai berapa jam? Berapa jam? Bentar, saya naik jam berapa tadi? Naik jam 9. jam 9. Berarti nanti turunnya jam berapa? Jam berapa? Jam 1 menit. Ya Allah. Bentar, saya tak hitung. Naik jam 9, turunnya jam 1. Ini ngajinya petang jam. Saya mau cari pembelaan dulu. Halo Pak Sofyan Hadi, Pak Duren. Mohon izin Pak, halo Sofyan Hadi. Apakah di Kodim selama Bapak menjabat dulu Bupati Kodim ada mubalik ceramah sampai 4 jam? Jangan jadi tukang kompor sampai. Ini beliau dari senyumnya aja udah jujur. Kalau saya tanya sama Pak Kepala Desanya, Pak Camat nanti dulu ya Pak Camat. Pak Kepala Desa, wonten Sumber Makmur, wonten mubalik ceramah sampai kawan jam wonten. Subhanallah. Senyumnya mencurigakan. Tetap senyuman beliau, senyuman miloni dan belani warganya. Ada kiai ceramah sampai 4 jam? Kiai Siban. Coba. Mumpuni. Ceramah 4 jam. Mudah apa ngontrak sampai. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Amin Allahumma. Kembali lagi, tadi lagi ngebahas apa ya Pak? Oh iya, sugih bukan wajib fardu, tapi sugih niku perlu. Orang di kitab Azkarun Nawawi, ternyata kita semuanya dianjurkan ketika sedang sholat fardu, setelah membaca tahiyat akhir, mau ngucap salam, ditambahkan doa Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Saya ulang. Ini menurut kitab Azkarun Nawawi, kita dianjurkan ketika sedang melaksanakan sholat fardu, setelah tahiyat akhir mau mengucap salam, maka ditambahkan doa Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang diberikan hidayah, diberikan petunjuk, diberikan kekuatan, dan tentunya dikasih sugih. Sugih. Berarti memang sugih niku perlu. Walaupun sugih niku nggak hanya wajib fardu, tapi sugih niku perlu. Tapi saya ngomong begini, ada yang ngebantah. Mumpuni. Sing dipikir sugih melulu. Aku tanggone jadi tukang dodol. Orang usah mangi dadak sugih. Sebentar. Oh, nggak apa-apa, Bu Denwatser. Ini sudah terlanjur basah. Mau nyemplung sekalian saya. Sini aja. Saya gak enak kalau di depannya Pak Sofyan Hadi. Apalagi Pak Sofyan Hadi, Pak Camat, Pak Kepala Desa, Pak DPR, Pak Kiai malah dibokongi. Oke, terima kasih matur rembah nuwun sangat. Alhamdulillah panitia gerak cepat ini. Memang udah basah sampai dengkul Pak. Kebetulan ini ternyata kelapa sawit yang gon banjiran barang ya Pak ya. Alhamdulillah, moga-moga banjir barokah. Yakin ngajinya sampai jam 1 subuh? Pak Banser kuat? Ibu-ibu sanggup? Ibu ini sanggup, bapaknya kuat, aku ramai dulu menu. Kalau ikut campur saja. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ada yang ngomong, saya itu nggak perlu sugih, yang penting cukup buat makan, cukup ngekolahin anak, cukup buat tuku sawah, cukup tuku tanah, gawe omah, golungan haji. Itu namanya
Tuhannya saja yang tahu. Tapi kalau wong sugih niku tandane luwih. Kalau wong sugih kok punya harta berlebih, maka nggak cuma cukup untuk dirinya sendiri, tapi lebih bisa gawe masjid, luwih kenanggo sedekah, luwih kenanggo nyantuni anak yatim piatu. Bukan hanya cukup untuk diri dan keluarga, tapi karena sugih tandane luwih, anak yatim piatu pun bisa melu nyekolahna, anak tetangga kekurangan bisa melu rewangi. Niku sugih yang sebetulnya. Saya ngomong begini dibantah lagi. Sugih dadakan kayak temen. Lah sodako ngenteni sugih. Kapan gone sodako? Loh, yang bagaimana yang dimaksud sugih? Sugih menurut kajian Nabi, laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina nafsi. Yang dimaksud sugih itu bukan dari tingginya pangkat, bukan dari banyaknya harta, tapi sugih menurut kajian Nabi orang yang paling ayem hatinya, orang yang paling cukup hatinya. Maka memang sugih tanggung jawabnya berat. Orang sugih saja kemarin pas Idul Adha dapat sunnah muakkadah untuk melaksanakan ibadah kurban. Mohon izin Pak Kepala Desa, kemarin Sumber Makmur yang kurban sapi sama kambing, sapinya sampai berapa ekor, kambingnya sampai berapa ekor? Subhanallah, jadi ngatur kena dihitung. Sombong banget lu ya. Saking banyaknya katanya satu nggak bisa dihitung. Mohon izin Pak Kepala Desa, kemarin itu di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Cilacap, sedang ada rame organisasi yang membolehkan nyembelih kambing satu bisa buat kurban wong sekeluarga. Banyak yang ikut sama organisasi itu, Wak. Yang ikut siapa? Wong sugih tapi pelit medit-meditin bahin, kucing jelantur kayak upin udani. Dikeprokin mulu. Saya curiga jangan ini alumni tukang ngebur nadara ini, Pak. Oke, terima kasih Pak sudah mendukung saya. Ternyata memang begini. Di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi bahwa dijelaskan memang dulu Kanjeng Nabi pernah nyembelih kambing satu diniatkan untuk kurban sak keluarganipun Kanjeng Nabi. Dan ternyata seluruh umat muslim pun mendapatkan berkah dari Kanjeng Nabi nyembelih kurban kambing satu. Tapi ternyata asbabul wurudnya, sebab musabab kenapa Kanjeng Nabi menyembelih kambing satu diniatkan untuk kurban piyayi sak keluarga. Ternyata waktu itu Kanjeng Nabi sedang menerima ujian pagebluk pandemi, paceklik berkepanjangan, persis kayak pandemi kemarin. Betul Pak. Kemudian yang akhirnya Kanjeng Nabi menikah dan tetangga lingkungan ingkang sugih-sugih dadakan dunyane habis Pak. Yang akhirnya Kanjeng Nabi pun tersisa kambing tinggal setunggal, tinggal satu, tetap disembelih oleh Kanjeng Nabi pas hari raya Idul Adha dalam rangka menggugurkan sunnah muakkadah melakoni ibadah kurban. Jadi waktu dulu Kanjeng Nabi nyembelih kambing satu diniatkan untuk kurban sekeluarga karena ada pandemi pagebluk paceklik sehingga satu kampung miskin semua. Nah sekarang di Indonesia udah nggak ada satu kampung miskin semua. Orang yang nerima BLT aja naiknya motor Vario, yang nerima PKH aja kalungnya selengan dinggo kabeh. Betul? Betul? Berarti di Indonesia udah nggak ada orang miskin mau nerima BLT malah numpangin motor PCI. Ini maaf, kemarin tetangga saya pernah kejadian. Tanya sama kiai saya, Kiai, alhamdulillah nih, saya setiap tahun Idul Adha pasti nyembelih sapi. Karena keluarga saya ini genap jumlahnya 7 orang. Tapi tahun ini saya itu mau nyembelih hewan kurban, sapinya sapi limosin, harganya 53 juta. Nah saya mau tanya hukum,
Kalau sapi harga 53 juta, jenisnya limosin, bisa buat kurban wong wolu napa mboten? Wong wolu. Maksudnya gimana Pak Haji? Begini, kan keluarga saya 7 orang, tapi cucu saya tahun ini umurnya udah 1,5 tahun. Lah saya niatkan, kan sapinya gede, nah putune kula arep tak slempetna. Nah, sapinya kan gede, jadi cucu saya mau saya pangku. Nah, yang saya tanyakan, kalau sapi harga 53 juta, bisa buat kurban orang 8 apa enggak? Ternyata kiai saya jawabnya lebih pintar. Bisa Pak Haji, cuma niku kan sapinya gede. Putune sampean umurnya 1,5 tahun. Lah kalau sampean sapine gede, putune umur 1,5 tahun, putune sampean gone metatak mandanane. Apalagi sapinya tinggi, kan susah gone mencolok. Nah, biar putune sampean bisa mencolok, itu harus ada tangganya dulu. Anak sing go mencolok, anak sing go madal, anak undak-undakane sing go madal dibeliin kambing 1. Ditokokna wedhus 1. Gue mencolok, iya. Berarti percuma kalau takon kalau sampean kiai. Lah gimana lagi wong anane kayak gue? Jadi ternyata banyak orang salah paham antara kambing dan sapi. Memang lebih utama kambingnya. Karena Nabi Ismail alaihissalam ketika hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim, yaitu ayahnya, oleh Gusti Allah, Nabi Ismail alaihissalam digantikan dengan kambing, bukan diganti pakai sapi. Tapi yang nyembelih sapi gak usah kecil hati, wong dicari kemaslahatannya. Ternyata mungkin ada banyak tetangganya gak makan daging kambing karena memang dari segi kesehatan gak boleh, dan ternyata akan lebih manfaat sapinya, maka sah-sah saja. Bahkan kemarin bapak-bapak ada yang bikin story di WhatsApp. Storynya bagaimana pas Idul Adha kurban? Kenapa yang dikorbankan adalah jenis kelamin laki-laki? Karena yang perempuan jangankan berkorban, ngaku salah saja nggak mau. Yang keprok sama yang itu yang bikin story itu Bu, saya ngerti soalnya. Ini maaf punten Pak, kata siapa yang namanya korban ataupun akikoh harus pakai hewan berjenis kelamin jantan? Di dalam kitab fikih manapun, kitab Bajuri, kitab I'anatul Thalibin, yang dikurbankan berjenis kelamin betina boleh dan sah-sah saja. Puas. Cuma memang kalau mau akikah ataupun kurban dengan hewan berjenis kelamin betina, tentunya itu hewan betina harus keadaan sehat dan tanpa cacat. Yang kedua, dan dipastikan harus dalam keadaan sedang tidak hamil binti meteng. Nah, berhubung bakul hewan nggak siap alat USG, lah iya kan kalau ayam, kalau pitik, maaf ya, ngendok memeti kan bisa ditiliki dengan cara dijulek. Ini mohon maaf, kalau udah cerita fikih, barang jorok jangan dikira kotor, mudah-mudahan jadi ilmu. Kalau ayam kan bisa ditilikin, ditengok pakai jentik, iya kan Pak? Nah, kambing sapi nggak bisa di. Maka harusnya memang sapi ataupun kambing pakai alat USG. Berhubung hewan kurban menika bakule nggak siap alat USG, terkadang ya pembeli ini bilang, tanya, Pak, bakul hewan ini sapi kambingnya dalam keadaan sehat toh? Sehat. Nggak cacat, enggak cacat. Meteng orang meteng. Kenapa orang meteng? Soalnya ini kambingnya saya pisah antara kambing lanang sama kambing wadon.
Oh begitu? Iya. Jadi ini mantep, kambingnya nggak lagi hamil? Enggak. Udah, saya beli nih buat kurban umpama. Lah sampai rumah ketika Idul Adha disembelih itu kambing, ternyata ketika dibelek wetenge anak cempengnya. Maka hukumnya tetap sah kurbannya ataupun tetap sah akikohnya karena memang ketidaktahuannya. Inilah kenapa walaupun betina bisa untuk dijadikan hewan kurban, tapi lebih ahsannya, lebih utamanya adalah hewan yang berjenis kelamin laki-laki. Soalnya betina entah niku menungsa entah hewan bisa berkorban dan dikorbankan cuma repot dan merepot. Begitu Ibu mohon izin. Ya bagaimana yang wakil bupati, mumpung wakil bupatinya adalah seorang ibu, ini secara psikis seorang perempuan itu 86% mikirnya pakai rasa, sedangkan laki-laki secara ilmu psikis 86% mikirnya pakai logika. Maka wong lanang bapak-bapak kok lagi marah, biasanya marahnya mending milih diem. Mulanya nek anak wong lanang jengkel kok ngecomprang cerewet, itu perlu dipertanyakan kelanangannya. Puas. Wong lanang marahnya biasanya diem. Karena Pak mikirnya pakai logika. Paling marah ya banting piring. Tapi orang sana banting piring Pak, piring salah ora kok dicak dulu. Beda sama perempuan. Memang perempuan secara ilmu psikis mikirnya 86% pakai rasa. Emosionalnya tinggi, gampang tersinggungan. Kalau lagi marah, ya Allah, mohon maaf, perempuan itu dari ujung kepala sampai ujung tungkak 10%-nya adalah tulang, 10%-nya lagi adalah daging, dan 80%-nya adalah amarah yang meluap-luap. Maka kalau istri lagi marah, suaminya aja bingung membedakan mana istri sendiri dan mana harimau Sumatera. Inilah kenapa otoritas yang memegang talak dipegang penuh oleh seorang kepala rumah tangga alias wong lanang. Kalau seorang perempuan diberikan otoritas megang talak, marah setitik jaluk pegat. Pegat bae nek nyompek, gak bae. Jadi kalau seorang istri lagi marah, ya Allah ya Rahman, mintanya benar-benar dicerai, nggak percaya tanya Mbak. Kenal lagi, mohon izin Pak Duga, Bapak Sofyan Hadi, mohon maaf sekali Pak. Sekarang menjadi seorang single itu mohon maaf karena istri wafat atau karena cerai Pak? Oh cerai, ya Allah jujur banget Pak. Baru kali ini, bukan maksud saya ngurusin rumah tangga orang Pak, cuman saya kepengen hati. Gimana? 10 tahun. Gimana Pak? Saya disuruh daftar. Ya. Pak, jangan dapat seorang mubaleghah Pak. Saya takutnya suaminya pejabat, istrinya tukang ceramah. Tiap hari diceramahin Pak. Orang wakil bupati aja kemarin udah ngeluh. Tuh sama Pak Edi Herlambang. Pak Edi Herlambang itu tadi pagi protes sama saya. Katanya wakil bupati setelah ketemu ngaji 4 bulan yang lalu protes. Waduh, saya ketemu sama mumpuni jalan kabeh diomong jadi jalan bosok. Sampai viral di TikTok. Jadi saya mau ketemu Mumpuni lagi, saya juga khawatir. Ternyata dia Mumpuni duduk di sebelahnya wakil bupati dari bisik-bisik. Porosan ngurus jalan. Ceramah dengan ngurus jalan. Terus kamu Jawa Tengah, makin ngurus jalan wong Katim. Kotim ya Pak? Kotim.
Mohon izin Ibu Wakil Bupati, tidak ada niat saya ceramah menelanjangi pejabat atau memojok-mojokkan pejabat ataupun sampai menyalahkan pejabat. Karena saya pikir begini, gimana Pak? Sama? Oh begitu Pak. Waduh, ini Pak Sofyan Hadi harus dikasih wireless ini Pak. Kasih mic juga biar beliau tadi begini. Pak Sofyan Hadi Mendika bilang, memang harus begitu. Kalau tukang ceramah kok bisa nyentil masalah kepemerintahan yang mungkin kurang pas, itu malah benar supaya pemerintah membenahi dan berbenah. Makanya tadi saya bilang, Mas Sore non saya bilang sama panitia, saya di Jawa Tengah ataupun di mana-mana sekarang nggak ngurus masalah jalur, karena posok yang ngono, jalannya halus kebeneran, orang marah nanek. Cuma begini Pak, saya udah dikritik oleh beberapa pejabat, ceramah tinggal ceramah aja lah. Gak usah ngurus jalan, gak usah ngurus pembangunan dan lain sebagainya. Itu bukan ranahnya mumpuni. Akhirnya ya udah. Padahal saya ketika ceramah kok nyentil jalan, biasanya itu diminta sama panitianya. Kalau nggak diminta sama panitia, nggak mungkin saya cerita masalah jalan. Jadi gak enak. Gimana Pak Sofyan tadi? Oh gitu. Siap-siap, ada lelesnya Pak. Biar Pak Sofyan tadi mau ngendikan ini Pak Sofyan tadi. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Pejabat mau dikritik dia apapun itu kita harus terima. Karena itu bagian daripada untuk kita bersemangat lagi membangun daerah kita. Saya sering kok di media, mau di TV, mau di semua masyarakat Kotim ini tahu. Tapi saya mengatakan bahwa saya berterima kasih dengan kritikan dari seluruh masyarakat. Alhamdulillah, majunya Kotim bukan karena saya. Majunya Kotim dulu saya 2 periode itu karena kritikan dari masyarakat yang memberitahu, Pak ini jalan rusak, Pak ini sekolah rusak, Pak ini kampung rusak. Itu. Siap-siap Pak Sofyan Hadi. Dari ngendikan Pak Sofyan Hadi saya menyimpulkan begini. Bayangan itu tergantung tongkatnya. Halo? Halo? Bayangan itu tergantung dari tongkatnya. Kalau tongkatnya lempeng, mesti bayangannya ikut lempeng. Betul? Tapi kalau tongkatnya aja bengkok, ya nggak usah mengharapkan bayangannya lempeng. Orang tongkatnya aja bengkok. Jadi artinya, jadi seorang pemimpin, jadi seorang pejabat pemerintah memang tanggung jawabnya berat. Maka saya nggak pernah ceramah itu menelanjangi ataupun menyudutkan seorang pejabat pemerintah. Saya belajar justru dari ketemu sama Ibu Wakil Bupati. Untuk membangun suatu kepercayaan masyarakat, itu perlu modal. Effortnya apa? Kelakuannya harus baik di masyarakat. Harus betul-betul membangun. Kemudian sudah terbangun kepercayaan masyarakat, kok dengan hanya sekedar dikritik saja jadi masalah, akhirnya pun beruntutnya jadi masalah, gak ada ujungnya. Maka dengan jawaban Bapak Sofyan Hadi bahwa ternyata seorang pejabat ketika dikritik mau berbenah, maka insya Allah bisa menjadi daerah yang berkah. Saya belajar lagi berarti Pak. Saya ceramah dari kelas 3 SD Pak Sofyan Hadi, dari umur 8 tahun. Mungkin orang kenal saya ke saya di Indosiar. Alhamdulillah banyak orang Kalimantan Tengah pun termasuk Kotim, banyak orang Jawanya ngedukung dan nge-SMS saya pas di Indosiar dulu. Betul? Betul? Bayaran dodo sawit gue SMS mumpuni. Tapi mau izin Pak, Bapak SMS ke saya, nggak saya balesin Pak. Saya masuknya ke Indosiar. Jadi saya nggak menerima SMS jenengan, tapi yang menerima Indosiar dan wasilah lantaran SMS panjenengan. Alhamdulillah memang 2014 saya juara 1. Tapi Pak, kalau saya pikir-pikir, saya juaranya tahun 2014. Harusnya secara logika saya tenggelam karena sudah ketutupan oleh yang juara 1 berikutnya. Tapi
Tapi ternyata setelah saya juara 1, lebih berat itu mempertahankan dan mempertanggungjawabkan gelar juara. Soalnya apa? Orang kritik luar biasa. Yang dari pakaiannya lah, yang dari materi pengajiannya lah, yang dari cara penerimaan jadwalnya lah, sampai semerongos untuk saya. Ini kena kritik, Bu. Udah body shaming ini. Gigi merongos saya, Pak. Nggak luput kena kritik. Begini ngomongnya itu orang komentar kritik. Ceramahnya dah udah lumayan, tinggal giginya aja nih harus dirapikan gitu. Begini Pak, begini Bu. Sebenarnya pas saya di Indosiar yang tingkat Asia 2017 melawan 5 negara, saya udah pamit dulu sama bupati saya. Bupati, saya mau berangkat ke Indosiar lagi nih, tapi nggak dari dukungan SMS. Kali ini yang tingkat Asia, jadi nggak pakai SMS, mutlak penilaian Dewan Juri dari 5 negara, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Timor Leste. Saya mohon barokah doanya, yes mumpunilah mangkat dari mangkat. Tapi saya mau titip pesan, itu kira-kira kalau sampean mewakili tahun 2017 gak cuma mewakili Kabupaten Cilacap, tapi udah mewakili Indonesia karena ranahnya udah Asia. Bisa ya nggak kalau giginya sampai itu di background. Apa namanya Pak? Di back. Oh ya. Terus saya bilang sama bupati saya, "Nggih Pak Bupati, coba nanti saya sampaikan kepada keluarga dan guru saya. Bapak saya udah ngedukung tuh, tapi ketika saya soal sama kiai saya, Kiai, niki Pak Bupati bilang katanya saya nggak mewakili Cilacap saja, tapi mewakili Indonesia. Ini gigi saya supaya dibengkrat Pak. Gimana Kiai? Kira-kira saya diizinkan apa enggak ya?" Kiai saya bilang begini, "Kalau salenjean, dadakan nonton dibengkrat barang, dipikir disini. Barangkali Allah menghendaki kue bisa ceramah gara-gara promosi untung." Sebelah sana ketawanya puas banget kan. Begitu Kiai, iya mumpuni. Jangan asal-asalan. Kritik boleh ditampung, tapi ketika kita berbenah, kita tampung terlebih dahulu untuk mendandani ke depannya. Insya Allah kalau mau dikritik tapi mau berbenah, insya Allah malah jadi barokah. Kayak seperti tadi Pak Sofyan Hadi memberikan. Terima kasih Pak Sofyan Hadi, Wakil Bupati. Memanglah begitu namanya, perempuan sama laki-laki memang berbeda. Ini enggak perbedaan gender nih non-sewu, tapi secara ilmu psikis perempuan itu lebih tersinggungan. Maka kalau seorang perempuan sudah dikasih iklan oleh Gusti Allah, ditunjuk oleh Gusti Allah menjadi seorang pejabat, apalagi terjun ke dalam dunia politik, PNS, public figure, maka rasa tersinggungan ini justru diolah untuk menjadi lebih manfaat. Bukan berarti menghilangkan rasa femininnya, tapi orang yang memang perempuan dipilih menjadi seorang pejabat, seorang pemimpin, harus memanage dan mengontrol rasa emosionalnya supaya justru lebih manfaat. Terima kasih Bu Wakil Bupati, ketemu lagi. Kalau tadi Bu Wakil Bupatinya tidak sendiri Pak, langsung berangkat ke sini, alhamdulillah. Berarti sekarang yang jadi Bupati Kotim siapa? Pak Haji Alikin. Oh, berarti Pak Sofyan Hadi itu mantan Bupati sudah 2 periode. Alhamdulillah. Oh, diteruskan di sekdanya Pak Hadi. Pak Alikin. Oh, dan wakil bupatinya Ibu Tri. Adik kandung. Subhanallah. Kaget saya lagi nih. Karena apa sih bukan orang sini jadi nggak paham. Jadi adik kandung. Ya Allah. Kakaknya jadi gubernur, adiknya jadi wakil bupati. Subhanallah. Ini perlu ditelusuri. Ditelusuri dan kita belajar Pak. Pasti orang tuanya adalah orang yang ahli tirakat, sehingga mampu menumbuhkan seorang anak-anak yang memang lebih manfaat
Dan ternyata saking beratine tiang sepuh putra putrine dadosaken ngangkat derajat tiang sepuh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jenengan yang hanya sebagai tukang dodos nggak usah kecil hati. Kakaknya jadi calon gubernur, adiknya jadi wakil bupati, yang jadi petani nggak usah kecil hati. Saya dukung sampai yang hanya sekedar seorang petani. Bentar aja keprok bela-bela keprok Pak. Nanti nggak selesai. Di dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 dijelaskan bahwa afdolul mukasabi az-zura'atu. Seutama-utamanya pekerjaan adalah seorang petani. Saya ulang. Afdolul mukasabi, seutama-utamanya pekerjaan adalah az-zura'atu, seorang petani. Nah, tepuk tangan boleh itu. Padahal Kanjeng Nabi adalah seorang pedagang. Tapi kenapa Kanjeng Nabi tidak mengatakan di dalam hadisnya bahwa pedagang adalah pekerjaan nomor satu? Karena pedagang tetap niatnya mendistribusikan hasil pertanian. Maka dengan begitu jelas di dalam kitab I'anatul Talibin, Kanjeng Nabi tahu di dalam hadisnya pekerjaan yang paling utama, pertama seorang petani, kedua seorang pedagang, ketiga seorang ahli atau profesi, dan yang keempat terakhir adalah pejabat negara, pelayan pemerintah, justru nomor 4. Camat nomor 4, petani nomor, lurah nomor 4, petani nomor, wakil bupati nomor, petani nomor, gubernur nomor, petani nomor. Bangga apa bangga sampean? Bangga apa bangga? Bangga, tapi sekeren-kerennya seorang petani, anak-anak generasi kita nggak ada yang cita-citanya kepingin jadi petani. Kenapa anak zaman sekarang memilih enggan menjadi seorang petani? Karena petani, maaf, harus punya lahan. Betul Pak? Pupuknya mah, rumah teso, barang panen payunemu. Itu Pak Haji Supian tuh petani tuh. Gimana? Itu Pak Haji Supian petani tuh. Kaji siapa? Pakai disokan hadi. Petani tuh. Bentar dulu wakil bupati. Ini giliran saya ngedukung petani dulu nih. Kalau pupuknya mah, rumatnya su, bareng panen payunemu, di mana peran pemerintah? Mohon maaf. Jepang negara maju, justru antara daging dan sayurnya lebih mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Saya diundang sampai ngaji di Taiwan, di Taichung. Ternyata memang antara sayur dan daging lebih mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Sampai di Australia antara daging dan sayur lebih mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Tapi sampai kemarin Washington DC Amerika Serikat, petani-petani di sana protes kepada pemerintah. Apa kata petani Washington DC? No farmers, not a country. Bahasa Cilacap asli coba. No farmers, kalau nggak ada seorang petani, not a country, maka tidak akan terjadi adanya satu negara. Kalau petaninya subur, pasti negaranya makmur. Tapi kalau peran pemerintahnya kurang, ya maaf, anak-anak zaman sekarang nggak ada yang mau cita-citanya jadi petani. Hanya kepinginnya nanam saham, sing nandur wong liya, dheweke kur nanam saham, orang ngurusi orang rumati, sing penting uli hasilnya. Maka maaf niki punten nun sewu. Saya paham bahwa ternyata di sini keluarga besar masyarakat yang merantau ataupun trans rata-rata buruh ya Pak. Rata-rata buruh memang.
Mungkin sedikit sosialisasi dari pemerintah. Mungkin kalau yang memang mengajukan kepada pemerintah maka akan menerima bibit. Betul? Tapi kalau yang nggak mengajukan ya mau gimana lagi? Dalam modal deh. Oh iya, tangannya udah habis kan? Udah sawit semua. Berarti bukan milik pribadi. Oh, di sini banyak pribadinya Pak Camat. Alhamdulillah, ini Pak Camat belum jawab juga. Oke, saya balik lagi ke petani yang agak membuka sedikit dan panjenengan punya giroh, walaupun hanya sebagai seorang petani. Kenapa petani adalah pekerjaan yang paling utama menurut Kanjeng Nabi? Karena senandur petani dan dekatkan sodako. Nyatanya nandur sawit, anu biasanya sama sawit apa? Wes, uang. Petani nandur sawit, sawitnya dipangan wawung, berarti petani sodako karo wawung. Nandur pari kesel mereng, berarti petani sodako karo mereng. Nandur muntul, what is a muntul? Muntul is a ubi jalar, Pak. Di sini apa nyebutnya? Kelambat. Kelambat. Kalau singkong? Kunjui. Puding. Oh, muntul kelambat. Singkong puding. Betul bahasanya sini begitu. Oke. Jalan. Unjoy. Bahasa mana tuh unjoy? Bahasa Dayak. Singkong unjoy. Sampai Cilacap nanti ceritanya sama bapak saya. Aku nih ngaji sama orang kotim dapat apa? Unjoy. Nandur unjoy. Dipangan tikus, berarti petani sodako sama tikus. Memang betul seorang petani senandur-nandurnya jadi sodako. Tapi memang kita nanam, apa kita tanam, apa yang itu kita tuai, maka ternyata in ahsantum li anfusikum. Wong nandur apik mesti bakal panen sing apik. Yang kiranya sekarang masih jadi buruh tani, silakan jadi buruh tani yang jujur. Jangan nyolong waktu, jangan nyolong balung, jangan nyolong tenaga. Karena kalau udah jadi petani, memang ada pekerjaan yang paling utama. Jangan sampai kita jadi petani yang curang. Jadilah petani yang jujur, supaya selaku-lakunya pun uripe tansah dipun paringi berkah. Makmur Allahumma. Amin Allahumma. Semangat niki non sewu. Kita niki tengah dunia datang tujuannya sama. Walaupun tujuannya sama, tapi ternyata hasil akhir nanti akan berbeda. Ibarat putra-putri panjenengan yang sekarang masih liburan, besok Senin udah berangkat sekolah. Kemarin menerima rapot, padahal anak kita seragamnya sama, sekolahnya sama, gurunya sama, pelajarannya sama. Tapi ketika menerima rapot, ada yang ranking 1, ada yang ranking 2, bahkan ada yang gak ranking beberbelas. Seperti halnya kula panjenengan sedaya. Walaupun sama-sama petani, tapi ternyata hasil akhir itu berbeda. Kita sama hidup teng alam dunia ini, podo-podo salate, podo-podo puasane, podo-podo sedekahe, tapi nanti hasil akhir akan berbeda. Ibarat begini, Pak siapa ya? Pak Kiai Saiful, Romo Kiai Saiful, ada Saiful Hadi, ada Sofyan Hadi. Oh ya, sama-sama Kiai Sofyan Hadi Kiai. Oh ya, sama-sama pesantrennya. Ternyata alhamdulillah senang kalau ada pejabat memang background pondok pesantren. Memang harus begitu. Kalau ada pejabat backgroundnya pondok pesantren, maka insya Allah miftahul hidayah, kuncinya petunjuk adalah al-ilmul nafi'ah.
ilmu yang manfaat adalah kuncinya petunjuk. Salah satu dapat ilmu yang manfaat adalah harus dengan sanad keilmuan yang jelas. Gurunya harus jelas, sanad ilmunya harus runtut. Kenapa kita harus punya guru? Halo? Masih sadar? Ternyata ini gerimis ya Bu. Oh, gara-gara sombong udah mandi. Monggo ibu-ibu kalau ini gerimisnya agak lebat, silakan mandang masuk ke dalam masjid kita. Parang ya boleh ya Pak. Iya, kalau mohon izin kepada keluarga besar BKM Masjid apa? Sabilal Muttaqin. Semoga panjenengan sedaya masuk ke dalam serambinya ataupun teng ruangannya Masjid Sabilul Muttaqin. Semoga Anda dapat kalian dari Masjid Sabilul Muttaqin. Ya, hujan yang penting ceramahnya 4 jam. Ya Allah. Udah silakan monggo para santri ibu yang masih kehujanan kok mau cari lokasi yang teduh. Anda mantu sonton Masjid Sabilul Muttaqin. Silang dibaca sholawat sesarengan grup rebana. Mari baca sholawat sesarengan grup rebana. Lagi nyambut turunnya hujan hari ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli ala habibikal Mustafa. Baru baca sholawat langsung dapat surat ini yang datangnya dari keluarga besar panitia Masjid Sabilul Muttaqin, keluarga besar TPA Sabilul Muttaqin, dan pondok pesantren Nurul Barokah. Oh ya, hujannya agak lumayan. Silakan Mas yang mau payungnya dipakai. Yang mau pakai tikar, ada kuasa naik ke kepala, baru lihat saya ini ikarnya naik ke kepala. Alhamdulillah saking semangatnya. Moga yang payung-payungnya dipakai Ibu. Ngajinya hari ini persis kayak lagi piknik dan tamasya. Dan kebagian panggongan, hujan pun seadanya nganggo lesehan. Alhamdulillah, mohon izin yang mau cari lokasi bisa sebelah kanan sana di tenda panitia masih ada panggongan. Betul ya Bu?
Kayak masih luas, monggo habis lokasi kasih gitu. Sebentar panitia yang mau gelar infak bentar, Pak. Bentar Pak. Soalnya langsung ini kotak infak tiba-tiba datang. Tadi belum dimusyawarahkan soalnya. Ini dari panitia Pak. Oke. Jadi soalnya kalau mau tarikan infak harus ada akadnya terlebih dahulu, baru disampaikan kepada masyarakat dan masyarakat biar paham. Kalau tiba-tiba akadnya nggak disampaikan kok muter kotak infaknya, kita yang mau ngasih bingung. Betul? Betul? Ini ada informasi dari panitia. Pak Basar sebentar, Pak Basar yang lagi ngiderin kotak infak, saya sampaikan akadnya terlebih dahulu. Ada surat dari panitia. Mumpuni, udah kayak surat cinta ini. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kok menakutkan banget ini. Kabar baiknya pengajian hari ini adalah disengkul oleh mutlak keluarga besar panitia THBI masyarakat desa Sumber Makmur. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk ikut merewangi bahasa planet mana tuh merewangi, dalam rangka ikut merewangi perawatan kemaslahatan Masjid Sabilul Muttaqin, TPA Sabilul Muttaqin dan Pondok Pesantren Nurul Barokah. Duit infak sodakoh jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya begitu, cuma kebablasan bacanya. Mohon izin Bapak Ibu, ini mau ditarikin infak. Infak ini bukan untuk mengganti dana pengajian hari ini, tapi mutlak untuk kemaslahatan Masjid Sabilul Muttaqin dan TPI Sabilul Muttaqin dan sekaligus keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Barokah. Yang belakang tengah sana, Assalamualaikum. Mohon maaf kalau ditarikin infak, ikhlas enggak? Betul? Kalau ikhlas, kotak infaknya akan dimulai dulu dari saya. Saya juga kudu ngasih sodakoan. Nanti kalau saya nggak ngasih sodako, tersiar kabar katanya saya Ustazah Jarkoni, bisa ngajar nggak bisa ngelakoni, kan repot juga. Jadi kotak infaknya dimulai dari saya. Panjenengan persiapan merogoh sak dompet bu, yang gagal dompet utang dulu sama sebelahnya. Besok kalau ketemu bisa utangin. Bapak-bapak silakan merogoh sak katok. Bapak kesarangan berarti orang kadokan. Jadi kira apa pasal gorogoy monggo. Bapaknya aja di sini masih makan tulis duduk sendirian. Kotak infaknya. Oh ada dompet jatuh. Oke. Ini ada dompet coklat jatuh. Nanti saya sampaikan yang terpenting sekarang sodako infaknya muter dulu. Dimulai dulu dari saya. Ini yang jilbabin asisten saya. Walaupun asisten saya tapi duitnya saya tuh. Kalau kira salah paham. Kotak infak dimulai dulu dari saya. Nanti kotak infaknya keliling, senang dibaca sholawat. Pak Camat gak ngasih gak apa-apa Pak Camat. Saya tahu gajinya Camat itu gak seberapa Pak. Ya kasihan banget. Banyak apalagi kapolsek, apalagi hak tentara. Jadi kalau gak ngasih juga gak apa-apa. Gak apa-apa Pak Camat, gak apa-apa. Kotak infaknya dimulai dari, oh ya, Wakil Bupati Matur Nuwun sangat. Kotak infaknya muter, senang dibaca sholawat kesarengan, lanjutin sholawat yang tadi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sudah Pak? Siapa nih? Saya. Ya Allah Bapak nggak dengerin saya ngomong. Saya adalah diminta dari asisten saya, Bapak Pak Saudara Nabi Sudah tadi. Iya, pengobatan infaknya muter, senang dibaca sholawat. Sholawatnya adalah untuk mengiringi kita memberikan sedekah jariah kepada keluarga besar Masjid Sabilul Muttaqin, TPA Sabilul Muttaqin dan Pondok Pesantren Nurul Barokah. Shallu ala Nabi Muhammad. Maulaya sholli ala habibikal Mustafa. Salli ya Rabbi ala nabiyikal Mustafa. Salli ya Rabbi ala nabiyikal Mustafa. Maulaya sholli ala habibikal Mustafa.
ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbanya tetap keliling. Saya mewakili segenap keluarga besar panitia Masjid Sabilul Muttaqin, TPA Sabilul Muttaqin, Pondok Pesantren Nurul Barokah mengucapkan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Orang yang suka bersedekah diibaratkan oleh Gusti Allah nanam biji satu tumbuhnya 7. Badan tumbuh 7, setiap tangkainya bercabang 100, maka masih ditambah dengan janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Gusti Allah akan menambah jumlah pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki sebab senang sedekah. Monggo kotak infaknya tetap muter, sorbanya juga tetap keliling. Ini sebentar sebelum saya lanjut. Oh ya, kita mau bukan menggunakan kesempatan, siap. tapi ini kan pas lagi untuk kemaslahatan umat, terutama masjid, ada pesantren. Saya cuma usul, mohon maaf, bukan membelakangi panitia. Kami berunding dengan Pak Camat. Di sini ada calon-calon kades, di sini ada calon-calon anggota DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, ada wakil bupati, nggak apa-apa, ada camat, disebutkan aja di sini, nggak apa-apa. Kita bukan mau cari kesombongan, kita bukan ingin memanfaatkan, tapi kapan lagi kita bersilaturahmi seperti ini untuk bersama-sama bagaimana masjid ini bisa lebih bagus lagi, mungkin TPA-nya atau pesantrennya lebih bagus lagi. Saya mau mulai aja, ya, saya mau mulai pribadi 5 juta rupiah nanti panitia atur ke saya. Ibu wakil bupati kedua, sama calon-calon anggota DPR, sama calon kades juga, biar berdiri sekalian. Ayo. Siapa tahu kita dapat 2 sampai 50 juta malam ini kan lumayan. Bapak Sofian Hadi 5 juta. Ibu wakil ketua berapa nanti Pak bilang? Karena saya adik beliau, saya tidak boleh melangkahi kakak. Kakak 5 juta, berarti saya harus di bawahnya. Jadi saya 2.500.000. Ibu melewati 2.500.000. Mohon dicatat. Ya, nggak boleh atas ibu aku. Tapi jawabnya Pak Sofian. Ibu aku tadi 2,5 juta, saya 2 juta. Bersama 2 juta. Nah, anggota dewan ini, anggota dewan harus banyak, no. Nah ini calon anggota DPR Provinsi. Berkorban dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau calon gubernur itu 5 juta, dari wakil bupati itu 2,5 juta, dan Pak Camat 2 juta, seperti kalau provinsi 2.300.000. Oke, tolong panitia, mohon maaf saya tidak, maaf ya, ini kayaknya kita terpotong sedikit, dicatat. Ini anggota DPRD yang masih aktif mencalon lagi, Bapak Yuliansa, Ketua Gerindra Kabupaten Kota Belakangnya itu, ya. Jadi tulis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja yang adil ya. Sudah ditulis, sudah bersama pembawa acara. Sebentar Pak, jangan ada duitnya di sini, rekeningnya diberikan lagi. Jadi ini aja, karena saya sebagai anggota DPRD dan dapil kita juga di sini, dan sebagai ketua Gerindra. Yang adil aja, jadi sama-sama dengan adik kami sekian adik ya, 5 juta. 5 juta rupiah, saya lihat. Terima kasih. Lagi, siapa lagi? Calon anggota DPRD. Ayo ya, benar. Amin, amin. Saya calon kades, cuma kades bukan banyak lagu. Saya calon kades 1 hari Pak. Saya 1 juta insya Allah. Nah ini calon-calon kades saja ada berapa tadi ya? 6 ya? 6. Iya, 5, Bapak. Pak. 6 menurut Anda. 6 nggak tadi? 5. Karena gugur 1. Oh belum digugur. Jadi Belum, Pak. Calon kades Sumber Makmur mana?
Mohon untuk ke depan panggung calon kepala desa Sutomakmur. Bapak Ali Nasarno, Bermakmur juga melihat. Bapak Jaliman Prasetyo, Bapak Ali Fikri, Bapak Amin Nugroho. Pak Seto, Pak, sudah. Pak Seto 3 juta rupiah. Pak Sino, PR calon anggota Brimob. Kalau Pak Kadis kasihan dia banyak habis loh ini. Yang aktif dan cuma bensin kasihan dia. Membangun daerah itu nggak mudah-mudah. Ini Pak Seto mana Pak Seto? Saya dengar ada acara anggota DPR RI tadi. Ibu Rabat. Ibu Rabat, Bu Supriyanti, monggo Bu. Sebutin aja Bu, sebutin Bu. Nggih. Sebutin. Oh, ini harus di atas. Nggih, ini saya Pak Sutresno Bu. Ini sambil udah apa sambil apa ini mulai bagus. Sebutin. Naik. Salon DPR RI. Seto ada Sumbang Jaya. Nggih. 3 juta. Todong langsung. Di sini sarang Bu Agub nggak apa-apa. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Basah ya. Ibu sini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Harus wabarakatuh. lebih ini Depok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun doakan yang bahasa menjawab salam ulun lunas hutangnya kepada Bu Randa. Amin. Karena memang gak ada hutangnya Bu lah. Ya pasti di sini terima kasih Pak Bud. Maaf sorry. Pak Surya Hadi mohon maaf karena terbiasa ya Bu ya. Jadi kalau saya panggil dulu masih Pak Bud. Jadi mohon maaf barangkali salah. Menurut gue gak ada salah Pak. Pak Bud, berikutnya Pak Bud ya Bu ya. Jadi di sini tadi disebut beliau bahwa ulun mencalon di PRRI. Maka dalam kesempatan ini orang ulun mohon doa dan dukungan, bukan kampanye ya Pak ya, Jen tidak kampanye Pak. Tapi orang ulun di sini menyampaikan bahwa mohon doa, restu dan dukungannya seluruh masyarakat Sumatera saatnya kan bersatu ya Pak ya. Insya Allah. Amin. Di sini orang ulun disampaikan beliau tadi Pak. Jadi serba salah hidupnya. Tapi biasanya kalau perempuan itu Pak pasti di bawah beliau. Nah, jadi kalau sudah 5 juta berapa ulun Pak? Minimal 10. DPR RI Bu. Ulun menyamai si diri aku alat kalau di atas Berarti 5 juta rupiah. Amin. Kalau dicatat panitia berarti jumlahnya ada berapa? Sudah ditulis. Malam ini panitia rekening nomor rekening saya minta biar semua sama-sama masuk ke rekening malam ini, tidak ada alasan lagi. Terima kasih. Ini tadi mana kotak infaknya? Kotak infaknya mana Bu? Udah dicatat, Mbak. Bapak Ibu hadirin hadirat Kita kasihkan sama panitia aja nih. Bapak pengatur sound system coba suaranya ini kok kurang mantep. Yang mana? Pak Jaina. Ah ibu, soalnya mas ibu. Nah ibu nggak Ini sih mantep wonge. Oh bagus nih bu, betul nih suaranya rada buat pakai jelas seperti ini. Kenapa? Jangan lagi-lagi. Gimana? Dari Pak Sofyan Hadi, Bapak DPR RI, Bapak DPR, calon-calon DPR, sampai Pak Camat, Forkompincan, Wakil Bupati, dengan kemarin sodako luar biasa. Yang pertama buat masjid dan PPK Sabilal Mutakin, yang keduanya kangge Pondok Pesantren Nurul Barokah. Nah, kalau niki khusus untuk grup Rebana, kasihan banget. Grup Rebana kulo sing nyawer 1 juta rupiah. Sami-sami grup Rebana. Kali tahun jenengan ya cuma ngomong dong tidak ada ya. Sokan hati 5 juta. Pak Camat
2 juta. Camat upah banget mangkene iki calon DPR sampai ibu wakil bupati 2.500.000. Alhamdulillah luar biasa. Ini adalah satu bukti panjenengan saya leres Pak Sofian dari jangan dijadikan pikirannya diajak politik. Tapi orang semua cap jelas kotak disebut kapan ikhlas saya dari sejak kapan ikhlas niku barometernya disebut atau tidak nama bahkan jumlah niku itu barometer. Halo assalamualaikum. Terus hari ini kok dados komentator mawon. Ini komentatornya tentunya ngaji dasar. Ikhlas niku bukan diukur dari yang disebut hamba Allah 7.500.000 rupiah niku yang paling ikhlas, bukan. Sing disebut asmone ataupun yang ngasih segini itu yang tidak ikhlas, betul. Karena ketika sahabat bertanya ma huwa ikhlas ya Rasulullah, apa yang disebut ikhlas niku? Ternyata Kanjeng Nabi ditanya ikhlas pun Kanjeng Nabi terdiam, Kanjeng Nabi mendel, Kanjeng Nabi bingung. Sing akhirnya Gusti Allah ngutus malaikat Jibril supaya turun ke bumi merewangi Kanjeng Nabi untuk menjawab apa itu ikhlas. Akhirnya setelah terdiam Kanjeng Nabi Mansuri menjawab ikhlas niku fahuwal amal yuqbalullah. Saya ulang, fahuwal amal yuqbalullah. Setiap pekerjaan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah disebut ikhlas. Padahal sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, sedekah kita diterima atau tidaknya niku adalah pekerjaan hati dan tidak terlihat. Tapi walaupun ikhlas niku boten terlihat, goneng lakoni harus pakai syariat dan rukun yang telah ditentukan. Maka hari ini dari beberapa calon gubernur sampai Pak Camat, Forkompincan, calon-calon DPR sampai ibu wakil bupati memberikan sedekah. Yang pertama untuk Masjid Sabilal Muttaqin, yang kedua TPI Sabilal Muttaqin, dan yang ketiga kangge Pondok Pesantren Nurul Barokah, sama sekali bukan untuk ajang kampanye. Betul, Pak? Tapi mutlak niki adalah dedikasi, ikut berkontribusi kangge membangun masyarakat, bangun para santri. Kalau pemerintahnya kok sampai lalawora, santrinya terbengkelai, maka menurut saya sangat buatan mungkin sakit dados daerah maju ingkang berkah, maka sudah diwiwiti saking dinten menika dari khusus para pejabat kang undangan hadir wonten dalu menika sampai berapa belas juta menurut saya. Sampai berapa jumlahnya nanti ini? Mana tadi? Oh, enggak, yang dari ada. khusus Pak Coba dia pejabat Menteu. Yang masih di total kali lagi, betul. Ya soalnya makin lagi kesana langsung dihitung, niki hitungnya pakai quick count. Hitung cepat, Pak. Mohon izin Ustazah, untuk sementara ini catatan dari 25 juta 200. Ini sudah 25.800.000. Tambah lagi 1 juta dari calon Bapak Ali Fikri, calon kepala desa. Oh, nggih Pak Ali Fikri, calon kepala desa. Oh, nggih. Sing jemput nyong jebule. Jebule Pak Ali Fikri niku calon kepala desa, jemput nyong mau ya Allah. Pantesan tadi pas jemput saya di Palangkaraya niku maturken kula ngendikan anu bangumpuni ini naik mobilnya mau yang cepat atau lambat. Tak jawab, gak usah cepat, gak usah lambat, yang terpenting tepat dan amanat. Ya, ini Pak mobil apa milih lurah kayak gitu. Sebelum temenan Ali Fikri, Pak Ali Fikri ini salah satu calon kepala desa. Kemudian ada panjenenganipun calon kepala desanya juga Bapak Angin Jati Nugroho. Sing mau kula ketempatan. Berarti ada masih calon 3 kepala desa hadir juga dari ini.
Masya Allah, monggo-monggo seberapapun boleh maringi. Hari ini bukan lagi gagah-gagahan, bukan lagi pamer-pameran. Ternyata ikhlas itu memang tanggung jawabnya berat. Maka di dalam kitab Tanwirul Qulub, halo? Lanjutkan nih? Lanjut ya Bu? Sama sekali saya tidak ikut dalam kampanye. Karena saya tidak pernah terjun ke dunia politik dan ceramah saya pun tidak pernah yang berbau politik. Karena saya datang di sini jenengan Jawa-Jawaan, sani sukune melar, bajune teles, wis kadang ngateter Bu, ngateter Bu. Anda rawuh memiliki mutlak hanya kepingin meriksani dan mendengarkan mumpuni, betul? Leres, cintanya jenengan kula tulus. Maka saya datang di sini, background saya adalah santri. Tapi ketika background saya di belakang saya adalah satu partai politik, mungkin jenengan tidak secinta malam ini kang kula. Betul? Laras? Ya beliau saja sing kaparingan ramah di dalam dunia politik. Saya nggak ikut campur, saya hanya nanganai. Masih tetap makin iki bahas bab ikhlas. Di dalam kitab Tanwirul Qulub ternyata ada seorang fasik meninggal dunia. Apa itu fasik? Fasik niku wong lakoni sholat tapi ya ora ketinggalan gawe maksiat. Contohnya satu ya, banser. Banser niku nglakoni sholat, syariate dilakoni, tapi malah nek karo bokonge tanggane mendelik. Niki nggih contoh toh. Satu ketika ada Pak Banser meninggal dunia. Yang lakoni sholat tapi ya ahli maksiat. Ketika meninggal dunia, ternyata seluruh masyarakat ikut nyolati. Padahal Banser ini mantan preman, awaknya kebuk tato, lengan kanan tatone gambar tetek, lengan kiri tatone gambar kadal, dadane tatone gambar sapi, wetenge tato gambar boyo, ngisor weteng tatone gambar ulo, ndasane ngisor plok-plok. Lah jenengan guyu-guyu apa? Lah iya kok getlok kan nempel. Bareng niku jenazah Banser sudah hendak disolatkan, Pak Kiai nyolati, masyarakat nyolati, Pak Sofyan Hadi nyolati, Pak Lurah Pak Camat nyolati. Ternyata ada yang datangnya keri. Siapa yang datang keri? Seorang petani kerudung, sarung linting mentul-mentul kayak bakar motor. Bajunya lusuh sampai pecisnya saja, tahu pecis ya? Songkok, sampai songkoknya jengeng. Dan ternyata ketika dheweke rawuhe keri tetap ditunggangi karena datangnya sholat. Akhirnya sang petani niki nggone nyolati di pojok sendiri, tenggene belakang sof sampai tempojokan masjid. Ketika niki Banser jenazahnya telah disolatkan, ternyata diantar ke Makbaro teng kuburan. Setelah diantar teng kuburan, ternyata malam harinya Provos Banser, Komandan Banser ngimpi. Sinten sing dienteni Komandan Banser ngimpi. Ngimpi nih Pak Komandan Banser, Banser yang telah meninggal dunia tadi pagi, sebut saja mayitnya namanya Banser Sarmin. Betul nggak Banser Sarmin? Sinan, tuki men, Banser Sarmin ternyata setelah dimakamkan di dalam mimpinya sang komandan Banser, si Sarmin di dalam kuburnya didadekaken surga teng Gusti Allah. Ternyata dibangunkan rumah kaya dene hotel bintang 5, fasilitasnya lengkap, makanannya pun nikmat, sehingga komandan Banser di dalam mimpi bertanya kepada Kang Sarmin, Ben, Sarmin, bareng sampai mati tuh ganteng ya. Saya lihat wajah sampai ganteng, badannya keton apik, malah bareng sampai nanti ke kuburannya enak temen. Didadek surga dan Gusti Allah, bagaikan hotel bintang 5 itu fasilitasnya, sampai makanan pun lengkap dan nikmat. Sampai ngamale apa nang alam dunia, Kang Sarmin? Ternyata Kang Sarmin jawab, Pak Komandan Banser rasa takon, lagi nyampe bingung.
Kenapa bareng mati kok kuburan saya didadekno surga? Ngerti dewek sampean? Aku di karunia alam dunia sholat gak ketinggalan, tapi maksiat tetap jalan. Tapi barang aku mati, kuburan saya dijadikan surga. Ternyata bukan karena amal saya, tapi karena tadi pagi ada yang nyolati saya dengan ikhlas. Nah, gara-gara orang itu tadi, kurang gone jadi mati, nah kuburan saya dijadikan surga. Siapa sih ngelatih jenengan ikhlas? Kok bisa dadekna kuburan jenengan surga? Apa sih ngelatih Pak Lurah? Lurah Sumber Makmur malah urung arep-arep mantan bojone nyong. Kudu lurane. Nah terus apa sih ngelatih jenengan kanthi sabar, kanthi ikhlas? Dan ternyata bisa dadekna kuburan jenengan surga. Apa ternyata Pak Kiai? Udah Pak Kiai malah kurang arep pamprok. Terus apa sing ngelatih sampai dengan ikhlas? Sing ngelatih kula kanthi ikhlas, yang sopnya paling belakang, yang sarungnya ngelimping, peci songkok nieng, bajunya lusuh. Dialah yang sholatnya paling ikhlas dan akhirnya dadosaken kuburan kula surga. Namanya siapa? Pak Sani belum dijawab komandan Basrek gugupan tangi. Bareng digawat turu maning orang ngimpi maning. Akhirnya bermodal dari mimpinya Pak Komandan Basar. Pagi-pagi Komandan Basar mencari orang itu. Ternyata sing dipadosi ketemu, yang nyolatin kanthi ikhlas hanya seorang tukang tukang ngeblek Pak. Sarungnya kerudung, bajunya lusuh, baju sengit. Dan ketika ditanya oleh Komandan Basar, apa nama sampean? Dan dia hanya menjawab, aku perlu melu-melu kok. Saya cuma ngikut apa? Ngikut Kiai. Karena saya ngikut Pak Kiai, ngelatih jenazah hukumnya fardu kifayah. Hanya itu ngamale kula. Mung melu tok. Pak Sofyan Haji udah bilang kasih 5 juta. Ibu Wakil Bupati ikut pamitan kondur. Dalam Wakil Bupati derekaken Pak Sofyan Haji, Pak Camat ngikut Pak Sofyan Haji, Pak DPR calon DPR RI ngikut sama Pak Sofyan Haji. Barangkali antara Pak Sofyan Haji kalau sing ngikut mungkin lebih ikhlas yang ngikut. Maaf ya Pak Sofyan Haji. Gimana? Nah, itu panitia kayak gitu. Prinsipnya panitia, nggak apa-apa, nggak ikhlas, yang penting bareng. Padahal cara tujuan yang baik harus dikerjakan dengan baik juga lah. Karena non sewu, orang wudhu, halo, assalamualaikum. Giliran sana kita balik kan pulang. Sodako, saya ngaku betul. Yang belakang. Sodako, saya ngaku betul. Saya. Tapi gone sodako kok dari hasil duit korupsi. Mas, ibarat wudhu tapi nganggo banyu yuh. Wudhu tapi pakai air kencing. Kira-kira wudhunya sah ngaku betul? Wudhunya sah ngaku betul? Anda yang tadi ngasih 5.000, ngasih 10.000, gak usah kecil hati. Beliau-beliau ini duitnya akeh. Saya nggak tahu asal usulnya dari mana. Loh, kita perlu berbangga loh. Saya ini jalan sampean karena pulau ini adalah salah satu masyarakat. Itu bukan yang dulu nggak apa-apa. Supaya ini kampanyenya nggak terlalu kampanye, jadi harus memang agak sedikit terselubung habis minggu. Tadi yang jenengan sodakonya cuma 5.000, yang cuma 10.000, yang cuma selawai seket, yang saya kecil hati, walaupun lebih besar nominalnya Pak Sofyan Hadi, tapi masalah ikhlas bahkan ganjarannya mungkin di mata Allah lebih gede sing 5.000 ketimbang sing 5 juta. Saya memang orangnya begitu Pak. Bisa junjung tapi tak kejadian saja. Enggak, saya jangan kejadian orang. Santai makasih Pak Sofyan Hadi. Mohon izin ya Wakil Bupati. Kalau saya ngomong begini jangan-jangan besok nggak diundang lagi. Nggak masalah. Yang penting gimana? Sing undang masyarakat.
salah. Yang penting juga nama masyarakat mantep sampai lagi. Terima kasih udah ngebelain saya Pak ya Allah. Aku padamu. Padamu negeri. Jadi yang namanya sodako tujuan yang baik harus dengan jalan yang baik juga. Maka saya apresiasi setinggi-tingginya di mata panjenengan. Anda datang ke sini, saya yakin bukan hanya orang warga Sumber Makmur saja, betul? Dari tetangga desa ada yang naik dump truck, gue mangkat ngaji, gue ngusungi wong. Biasanya dump truck gue ngusungi dokosan sawit, brondolan kelapa sawit, lebih gue ngusungi menusa. Jadi saya lihat di parkiran, dam truk niku pada jejer yang batin ki ngene nyuntuk manusa kok dijangan-jangan. Lah udah datangnya di sini dam truk bayar, bensinnya bayar, tuku snack jajan bayar. Wes ditariki sedekah. Mungkin apa antara kula kali jenengan derajate lebih mulia panjenengan. Yang ini enggak apa-apa. Saya ulang. Insya Allah makom derajatnya panjenengan lebih mulia ketimbang mumpuni. Yang kerasa kenapa? Kenapa makom derajat panjenengan lebih tinggi ketimbang mumpuni? Karena saya datang di sini jelas ada yang ngamplopi. Tapi Anda datang di sini tanpa rasa pamrih, malah kelangi duit akeh. Jenengan walaupun orang saya hulung gue temeriku bu. Dan lebih mulia nih kantor kayak nunggu Pak Sofyan Hadi, Ibu Wakil Bupati, camat Forkom Pincang calon-calon DPR, tapi ternyata makom derajatnya panjenengan mungkin hari ini lebih mulia ketimbang kita yang di panggung ini. Teman-teman sangat ramai sepindah lagi niat Pak Sofyan Hadi memiliki secara ide langsung otodidak, betul Pak? Ide-ide spontanitas dadakan, ujuk-ujuk, bahwa saya ujuk-ujuk, tiba-tiba mawon karena memang memiliki ada tarikan infak. Padahal Pak Sofyan Hadi sebelum datang, kalau saya protokoler pengajiannya pejabat agak paham Pak. Biasanya kalau pejabat sebelum datang itu udah sedekah terlebih dahulu, cuma sedekahnya nggak kelihatan. Cuma memang Pak Sofyan Hadi sudah sedekah sebelum datang ke sini, termasuk Wakil Bupati. Cuma memang ketika makin ini pas ditarik infak, saya juga nggak tahu Pak mau ada kotak infak muter. Ternyata Pak Sofyan Hadi disodori kotak infak. Secara tidak langsung yang akan sangat lah mau dari sedekah, kok dicari gimana? Kok kayak dipalak memang ya Pak Sofyan Hadi. Bapak kita lagi nggak ngerampok Pak. Cuma mohon maaf kalau panitia agak kurang paham dengan protokol para pejabat yang hadir, tapi memiliki saya itu atas ketidaktahuan kami panitia. Oh ya, mantan ya. Tapi kan mengenal pejabat lagi Pak. Petani sekarang. Oh begitu, siap. Pak Sofyan Hadi masih terngiang dengan hadis dalam kitab Yanatul Tolibin. Abdul Mukasabi Asro'akum, dan Pak Sofyan Hadi menjawab, saya bukan pejabat, saya sekarang seorang petani. Mantap, tepuk tangan dulu dong. Mantap. Ngomong-ngomong jam berapa nih Bu? Jam berapa? Jam 8. Jam 8. Aja. Bagaimana sih? Tadi naik jam 9, sekarang malah jam 8. Jadi sumber makmur jangan mundur. Oh, sumber makmur pintar. Bukan aku sih. Ya terus mau saya usahakan karena memang saya dikasih jatah waktu itu sampai jam 11 malam Pak. Ini udah jam 11 belum? Belum. Saya tuh nggak percaya, bentar saya nggak bawa. Oh iya, kurang seperempat Pak Sofyan Hadi, ya Allah. Jarang-jarang Pak Kiai ceramah sampai 2 jam. Sebenarnya tadi ceramah saya padat, tapi kan Pak Sofyan Hadi nimbrung kampanye. Ya, bercanda. Siap belum kampanye ya Pak? Oh berarti pilek apa pilek Pak? Pilek aja lah, pilek lagi nanti politik Pak. Saya suka bercanda Wakil Bupati Pak Sofyan Hadi, Pak Camat.
Bapak DPR, alhamdulillah, yang ternyata juga hadir di pengajian hari ini. Oh ya, satu lagi Pak Kepala Desa, betul Pak Sofian Haji bijaksana sekali. Tadi Pak Kepala Desa tidak boleh dimintai sodakoh. Kenapa? Karena beliau sodakohnya juga sudah luar biasa. Soalnya sampai 3 periode. Kalau nggak senang sodako nggak mungkin sampai 3 periode. Jadi memang Pak Sofian Haji begitu bijaksana. Pak Kepala Desa, panjangnya mantep Pak, ngajengan gila. Panjangnya didukung oleh seluruh warga masyarakat dan hari ini banyak calon-calon. Masih bakal calon apa udah calon kepala desa? Oh bakal, masih bakal. Oh kalau bakal calon masih 6, berarti ketika nanti besok ujian jadi 5, betul. Jadi memang sekarang bakal calonnya 6 dan ternyata masih belum ada yang salah satunya gugur. Oke, siapapun yang nantinya akan jadi pemimpin atau kepala desa di Desa Sumber Makmur, mudah-mudahan dijadikan pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, dijauhkan dari sifat yang zalim. Amin Allahumma. Karena saya jam 11 kurang seperempat, sangat-sangat egois ketika udah hujan, bareng pengajian udah nangis. Saya nggak boleh egois Bu. Jadi non sewu banyak sekali menghadir sampai jilbabnya aja puasa. Korban sangat lalunya, tapi inilah kami keluarga besar masyarakat dari Sumber Makmur. Kami sudah menyiapkan segala sesuatunya, tapi apalah daya tangan nomor gunung yang lalu ternyata melebihi kapasitas sehingga tiganya pun tidak muat. Artinya tandanya hari ini Kelompok Jasuti pun berkait oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat turunnya malaikat wasilah hujan. Mudah-mudahan kita semua hadir di sini ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditetapkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa, diberikan manfaat ikan barokah, Sumber Makmur dijauhkan dari segala wabah musibah, diberikan masyarakat yang ahli ibadah, masyarakat yang ahlul jannah, pungkasan yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Ibu Bupati terima kasih atas hadirnya bersama keluarga besar masyarakat Kota Waringin Timur. Terima kasih seluruh para tamu undangan, Bapak Camat mewakili Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Perenggian, keluarga besar DPR Kabupaten Kota Waringin Timur dari Provinsi Kalimantan Tengah ataupun DPR sangat rawuh pun keluarga besar pemerintah desa-desa Sumber Makmur Matur Nuwun sangat, dan yang sekarang masih menjadi seorang petani yang sedang akan melanjutkan tugasnya. Bapak Sofian Haji, terima kasih hadirnya. Apa yang jadi hajat Bapak mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Niat yang tulus akan memberikan berkah kepada hajat hadirnya Bapak Sofian Haji. Terima kasih. Selesai pengajian akbar kita pada malam ini bersama Ustadz Mumpuni Haji Yenti dalam menyongsong tahun baru Islam 1445 Hijriah. Semoga kita semua di sini yang telah mendengarkan tausiah beliau selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rahmat serta rezeki serta Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian secara langsung Wakil Bupati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.